Halo. Oke teman-teman, kali ini aku akan bacain novel yang sangat viral filmnya yaitu judulnya Dylan. Ini novel Dylan yang pertama, yaitu Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990. Oke, kita bacain aja. Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1990, karya Pidi Baik. Sebelumnya nih ada quotes dari sang penulis, yaitu cinta itu indah, jika bagimu tidak, mungkin kamu salah milih pasangan. Pidi Baik 1972 sampai 2098. Sampai masa depan. Oke, karakternya di sini ada Dylan, Bunda, Disa, Wati, Benny, Nandan, Kang Adi, Pian, Rani, Anhar, Revi, Susi, Biasih, Ibu Sri, Suripto, Pak Hamid Kepsek, BEM, si Bibi, Ibu Rini, Ibu Kang Adi, dan ada Milea tentunya. Oke, kita mulai aja. Hai, namaku Milea Adnan Husain, jenis kelamin perempuan, dan tadi baru selesai makan jeruk. Nama belakangku diambil dari nama ayahku, yaitu seseorang yang aku kagumi, dan dia adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Dia lahir di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ibuku namanya Marisa Kusumarini, bisa dipanggil Ica oleh teman-temannya. Dia Mojang Bandung yang lahir di Buah Batu. Sebelum dinikah dan lalu diboyong ke Jakarta oleh ayahku, ibuku adalah seorang vokalis band yang lumayan dikenal di masyarakat musik di Bandung pada masanya. Ibuku, meski waktu itu masih remaja, tapi sudah bermain musik sama orang-orang yang sudah tua dan keren, seperti Wagito Rolis, Kang Deddy Sanca, juga dengan Kang Harry Rusli, yang waktu itu bikin kelompok musik Gang of Harry Rusli. Dan kata ibu, mereka semua adalah gurunya. Menurutku dia punya suara yang bagus. Sepanjang waktu selalu siap untuk nyanyi atau bersenandung di mana saja, terutama di kamar mandi dan dapur ketika masak. Dia juga suka bermain gitar sambil nyanyi di ruang tamu dan menyebut nama Bee Gees. Ketika aku tanya lagu siapa itu, ini judulnya I Start a Joke, jawab ibu. Bagus, aku suka. Oleh dirinya, musik benar-benar menjadi bagian keluargaku, dan ayahku mendukung dengan kekuatan militer. Aku merasa bersemangat tentang hal ini. Dia menyambut anak-anaknya ke pengalaman seninya, membuatku untuk melihat banyak hal dalam lebih dari satu sudut pandang, menjadi terbuka untuk semua ekspresi. Ini menjadi hal penting untuk kau bisa memahami kepribadianku. Sejak kecil, aku tinggal di Jakarta, yaitu di kawasan Selipi. Tahun 1990, ayahku dipindah tugas ke Bandung, sehingga ibuku, aku, adik bungsuku, pembantuku, dan semua barang-barang di rumah pun jadi pada ikut pindah. Rumahku yang di Buah Batu adalah milik kakekku, Bapak Abidin, yaitu ayah dari ibuku. Tapi kakek sudah meninggal pada bulan Mei tahun 1989. Di rumah itu, jadi cuma ada nenek karena ibuku adalah anak tunggal. Kabar bahwa kami mau pindah ke Bandung membuat nenek sangat senang dan meminta kami untuk tinggal di rumahnya. Tapi sayang, tahun 1990, kira-kira sebelum pindah, nenekku meninggal dunia. Di rumah yang berukuran tipe 70 itu, kemudian jadi milik ibuku sepenuhnya. Ada halaman di depannya, meskipun ukurannya tidak luas, tapi cukup. Tempat
tumbuh berbagai bunga dan satu pohon jambu, yaitu jambu batu, yang ibuku suka kesel kalau sudah mulai banyak ulatnya. Aku juga pindah ke sekolah, ke SMA negeri yang ada di Bandung. Bagiku itu adalah sekolah yang paling romantis sedunia, atau kalau enggak minimal se-Asia lah. Bangunannya sudah tua, tapi masih bagus karena keurus. Ada tumbuh pohon besar di halaman sekolah. Cabangnya banyak dan bagus kalau dilihat dari senja hari. Dan siang kalau mendung, juga pagi kalau mau. Sebagian orang percaya pohon itu berhantu, tapi aku nggak takut, kecuali kalau harus tidur sendirian di situ ya di malam hari. Dulu jalan di depan sekolahku cuma jalan biasa, lebarnya kira-kira 3 meter dan sebelum banyak kendaraan yang lewat, termasuk angkot. Sehingga untuk bisa sampai di sekolah, aku harus mau berjalan sepanjang kira-kira 300 meter, yaitu setelah aku turun dari angkot di daerah pertigaan jalan itu. Sekarang jalan itu sudah berubah, sudah jadi jalan raya yang dipadati oleh banyak kendaraan. Dulu motor juga belum banyak, hanya beberapa orang saja yang pakai. Sebagian besar berpergian dengan angkot atau bemo. Rasanya waktu itu Bandung masih sepi, sebelum begitu banyak orang. Setiap pagi masih suka ada kabut dan hawanya cukup dingin, seperti menyuruh orang untuk memakai sweater atau jaket kalau punya. Selain romantis, sekolah itu adalah tempat yang banyak menyimpan kenangan, terutama menyangkut dengan seseorang yang sangat aku cintai, yang pernah selalu mengisi hari-hariku di masa lalu. Yang malam ini kisahnya ingin aku ceritakan kepadamu. Akan aku tulis semuanya sesuai dengan apa yang terjadi waktu itu. Meskipun tidak akan begitu detail, tapi itulah intinya. Beberapa nama, tempat, dan nama orang ada yang sengaja kusamarkan untuk tidak merembet menjadi suatu persoalan dengan pemilik tempat dan orang yang bersangkutan. Semua akan kutulis dengan menggunakan cara si dia di dalam bergaya bahasa. Entah gaya apa, pokoknya kalau dia berbicara, bahasa Indonesianya cenderung agak Melayu dan nyaris baku. Kedengar sedikit tak lazim, seperti bahasa Melayu yang lama yang biasa digunakan Sultan Takdir Ali Syabana. Tapi bukan hal yang harus dipersoalkan. Ini cuma caraku untuk sekedar bisa mengenang khas dari dirinya. Sebelumnya, aku mau cerita dulu di mana posisiku yang sekarang. Malam ini aku sedang di ruang kerjaku bersama hot lemon tea dan lagu-lagu Rolling Stone di kawasan Jakarta Pusat, di rumah yang aku tempati bersama suamiku sejak tahun 1997. Dan mari kita mulai. Dan inilah ceritanya. Seorang peramal. Pagi itu di Bandung pada bulan September tahun 1990, setelah turun dari angkot, aku jalan menuju sekolahku sebagaimana yang lainnya yang juga sama begitu. Aku jalan sendirian. Dari arah belakang, ku dengar suara motor. Suaranya agak berisik dan yang bisa ku ingat di masa itu, belum begitu banyak siswa yang pergi sekolah dengan memakai motor. Ketika motor itu sudah mulai sejajar denganku, jalannya melambat, seperti sengaja ingin menyamai kecepatanku berjalan. Pengendaranya menggunakan seragam SMA. Meskipun saat itu banyak orang yang pada mau pergi sekolah, aku tetap waspada. Khawatir barangkali dia mau berbuat buruk padaku. Dia bertanya, "Selamat pagi." "Pagi," ku jawab sambil menoleh ke depannya sebentar. "Kamu Milea ya?" Ku toleh lagi dirinya, memastikan barangkali aku kenal. Nyatanya tidak. Lalu ku jawab, "Iya." "Boleh gak aku ramal?" "Ramal?" Aku langsung heran dengan pertanyaannya. "Kok ramal? Kok bukan kenalan?" "Iya," katanya gitu.
aku ramal nanti kita akan bertemu di kantin. Dia pasti ngajak bercanda, tapi aku gak mau. Maksudku, aku tidak mau bercanda dengan orang yang belum aku kenal, tapi aku gak tahu harus jawab apa. Hanya bisa tersenyum, mungkin itu cukup sekedar untuk basa-basi. Jangan dijudes juga. Hai murid baru. Iya. Asli aku gak tahu siapa dia, betul-betul gak tahu. Mungkin satu sekolah denganku, tapi aku belum mengenal semua siswa di sekolahku, termasuk dirinya. Aku hanya murid baru 2 minggu. Mau ikut? Dia nanya. Makasih, jawabku. Enak aja, belum kenal udah ngajak semotor. Aku pandang dia sebentar hanya untuk bilang, udah deket. Oke, katanya. Suatu hari kamu akan naik motorku, percayalah. Aku diam, karena gak tahu harus bilang apa. Duluan ya, katanya. Kupakai bahasa wajah untuk mengungkap kata iya. Habis itu, dia berlalu memacu motornya. Nampak baju seragamnya berkelebatan. Kalau guru tahu, pasti akan disuruh masukin ke celana. Terus, pas waktu istirahat, tadinya aku mau ke kantin, tapi sama sekali bukan untuk memenuhi ramalan anak itu. Boro-boro kepikiran juga enggak. Aku hanya ingin membeli sesuatu untuk ku minum, tapi Nandan, teman sekelas ketua murid kelas 2 biologi 3, minta waktu ingin ngobrol denganku. Katanya ada yang mau dibahas. Dia bilang kalau aku mau minum. Gampang, biar dia saja yang beli. Makasih, kataku. Dan memang dia lalu pergi ke kantin. Tak lama dia kembali membawa beberapa teh kotak. Di kelas selain Nandan ada juga Rani dan Agus. Semuanya teman sekelas. Hal yang dibahas adalah tentang keinginan mereka untuk menunjuk aku menjadi sekretaris dan sekaligus menjadi bendahara kelas 2 biologi 3. Aku sih oke aja, bagiku gampang lah itu. Waktu kami sedang mengobrol, muncul seseorang yang bilang permisi, lalu masuk ke kelas. Nandan, Rani, dan Agus tahu siapa dia. Orang itu namanya Pian, siswa dari kelas 2 Fisika 1. Datang memberiku surat, katanya itu surat titipan dari kawannya, tapi tidak disebut nama kawannya. Dengan sedikit rasa heran, setelah Pian berlalu, ku baca surat itu. Milea, ramalanku kita akan ketemu di kantin. Ternyata salah, maaf, tapi aku mau meramal lagi besok. Kita akan ketemu. Aku langsung bisa tahu siapa yang ngirim surat ini. Ini pasti dia, orang yang tadi pagi naik motor dan bilang mau meramal. Nandan ya nanya, ingin tahu surat apa itu, tapi ku bilang itu surat biasa. Surat itu langsung ku masukkan ke dalam tas sekolah untuk kembali menyimak Nandan yang banyak bicara tentang ini itu yang menurutku membosankan. Sejak itu aku sudah tidak bisa konsentrasi dengan kata-kata mereka. Pikiranku entah gimana, sebagian besar mendadak melayang kepada sang peramal. Hari hujan saat bubaran sekolah. Aku dijemput pamanku. Dia itu adik dari ayahku, mahasiswa jurusan arsitektur tingkat akhir di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung. Namanya Faris. Dia sudah lama di Bandung dan kos di daerah Setiabudi. Ayahku nyuruh paman menjemputku supaya bisa lekas datang ke rumah dinasnya karena ada sedikit keperluan. Di jalan pulang, entah bagaimana, ramalan orang itu yang bilang bahwa besok akan bertemu terus saja kepikiran. Apa? Besok bertemu? Bukankah besok itu hari Minggu? Aku langsung bisa nebak. Ramalannya sudah pasti gagal lagi. Bagaimana bisa bertemu kalau tidak di sekolah? Dari awal aku sudah tahu dia memang tukang ramal amatir. Aslinya hanya anak nakal yang suka iseng-iseng menggoda perempuan.
Atau kalau itu baginya adalah modus untuk mendekati diriku, dia harus segera tahu bahwa aku orangnya selektif. Di hari Minggu, waktu sedang nyuci sepatu, aku mendengar bel rumah berbunyi karena dipijit oleh tamu. Aku teriak manggil si Bibi untuk meladeni tamu itu. Kebetulan hari itu di rumah hanya ada aku dan si Bibi. Ayah, ibu, dan adik bungsuku sedang pergi ke Cijerah untuk acara pernikahan saudara. Si Bibi bergegas menemui tamu itu, lalu balik lagi menemuiku. Tamu katanya mau ke Lia. Lia itu nama panggilanku di rumah. Aku bersihkan tanganku dari busa dan langsung ke sana menemui tamu itu. Ya Tuhan, aku kaget. Ternyata tamunya adalah sang peramal. Aku senyum kepadanya yang tersenyum kepadaku. Mendadak aku merasa seperti sedang menjalin kontak batin antara aku dengannya, membahas ramalannya yang benar-benar terjadi. Hei, kusapa dia. Ada undangan, dia langsung bilang gitu, seraya menyodorkan sebuah amplop sambil masih berdiri di situ, di depan pintu. Undangan apa? Sambil kupandangi amplop itu. Bacalah, katanya. Tapi nanti. Oke. Bacalah, bahasa Arabnya apa, Yan? Dia nanya ke Pian yang datang bersamanya. Apa ya? Pian balik nanya. Oh, Ikro, katanya menjawab pertanyaannya sendiri. Ikro, Milia. Aku ketawa, tapi sedikit. Entah mengapa hanya bisa sesekali saja kupandang matanya. Aku langsung, ya. Dia permisi untuk pergi. Kok tahu rumahku? Kutanya. Aku juga akan tahu kapan ulang tahunmu. Hehe. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah, ku jawab sendiri. Iya kan? Hehe. Aku pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Jangan. Dia nanya assalamualaikum. Jawabku waalaikumsalam, katanya. Hehe. Aduh, Tuhan, siapa sih dia itu? Maksudku selain seorang peramal, aku ingin tahu siapa dia itu sesungguhnya dan mengapa tadi aku harus gugup di depannya. Aku masuk kamar dan senyum sendiri, terutama karena memikirkan soal ramalannya yang benar. Tapi kenapa dia tidak membahasnya ya? Membahas soal ramalan itu atau sengaja? Entahlah. Aku baca surat undangan darinya sambil selonjoran di atas kasur. Itu adalah surat undangan yang ditulis dengan mesin tik di atas kertas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan penuh perasaan mengundang Milia Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semua nama hari di jadwal itu lengkap disertai dengan tanggal. Aku senyum. Di dalamnya ada nama Tuan Hamid Amijaya. Itu nama kepala sekolahku. Sebagai orang yang turut mengundangku, aku istighfar. Di tiap sisi kertas ada gambar hiasannya. Dibikin pakai spidol. Gambarnya bagus. Entah dibikin siapa. Aku suka. Setelah aku baca, aku tak mengerti mengapa langsung merasa tak ingin pergi dari atas kasurku. Benar-benar seperti orang yang sedang ditawan oleh rasa penasaran karena ingin tahu siapa dia sebenarnya. Sambil tiduran, aku jadi seperti orang yang sedang menerawang, memandang atap kamarku. Dan ketika ada terbayang wajahnya, langsung kupejamkan mataku agar dengan begitu aku bisa mengusirnya karena aku merasa itu gak perlu dan gak penting. Sial, hal itu hampir membuat aku lupa untuk melanjutkan tugas nyuci sepatu. Segera ku simpan surat itu dalam di laci meja belajar sambil senyum-senyum sendirian dan langsung pergi ke kamar mandi menemui sepatuku. Ku cuci sepatu itu dengan pikiran yang penuh dengan dirinya dan berusaha ku lupakan dengan cara menyanyi. Tapi susah. Tetap saja kepikiran meskipun sesekali. Aduh, siapa sih dia itu? Setauku dia satu sekolah denganku, tapi tidak sekelas denganku.
Cuma itu saja, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Kenapa dia tak memberitahuku namanya siapa? Saat pertama kali jumpa gitu, harusnya aku yang nanya ya. Sorry ya, gak mau. Ku dengar telepon rumah berdering. Aku senang karena itu dari Benny, pacarku di Jakarta. Dia satu sekolah denganku waktu aku masih di Jakarta dan sekarang kami menjalin pacaran jarak jauh. Benny ku keren, kau harus tahu itu. Dia tampan meskipun tidak tampan-tampan amat, tapi cukup dan kukira dia baik. Ayahnya seorang artis film terkenal yang kadang-kadang suka aku banggakan kepada ayah ibuku dan teman-temanku. Benny sangat menyayangiku. Aku juga begitu kepadanya. Meskipun suka bertengkar, tapi cuma masalah kecil dan selalu bisa diselesaikan dengan baik. Meskipun nantinya akan bertengkar kembali. Hampir setiap hari, Benny selalu menelponku untuk melepas rasa rindu dan hal lain sebagainya. Kayaknya sampai situ dulu kali ya. Next aku lanjutin ceritanya. Oke, bye bye.